Nah, tampaknya sekarang ini kita sudah memasuki musim penghujan dan di beberapa wilayah sudah terancam bahaya banjir. Nah, ini tandanya mendapatkan air minum dan sanitasi yang layak menjadi semakin sulit. Padahal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebetulnya bagaimana pokok permasalahannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Pemukiman yang layak merupakan salah satu faktor penting bagi terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera. Faktor utama untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni adalah air minum dan sanitasi. Namun sayangnya, penyakit yang diakibatkan oleh air yang tidak sehat dan lingkungan yang tidak bersih masih saja terjadi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Survei pada tahun 2001 menunjukkan bahwa angka penyakit diare sebesar 301 per 1000 penduduk dan terutama menyerang anak-anak usia balita, 55% dari jumlah penderita. Bila dibiarkan terus-menerus, maka keadaan ini akan memiliki dampak berkelanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Maka dari itu, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemda setempat membuat sebuah program PAMSIMAS, yaitu kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Selain meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, sekaligus menerapkan hidup bersih kepada masyarakat. Maka diharapkan dengan terlaksananya program ini mampu meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat. Juga ya. Kreatif banget. Memang ya kalau kita sudah tiba di Pekalongan, yang kotanya terkenal dengan kerajinan batiknya. Wah, bisa bingung milihnya, bagus-bagus soalnya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menuju Desa Randu Muktiware. Desa ini sudah menjalankan program namanya PAMSIMAS, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Nah, kayak program ini bagus banget ya. Saya jadi penasaran, pengen tahu lebih jauh. Dan untuk itu saya akan ajak Anda ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bupati Pekalongan. Yuk, kita ngobrol-ngobrol bareng ya.
apa kabar Ibu? Baik-baik. Kapan datang? Wah, baru aja nyampe. Langsung naik pesawat langsung ke Pekalongan Ibu. Pakai kereta ya? Enggak. Kebetulan saya udah janji sama pemirsa, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bupati Pekalongan, Ibu Dr. Hajah Siti Komariah MA. Boleh ya Bu ya? Ada apa ini? Wah, ngobrol-ngobrol soal Pamsimas Bu. Oke. Wah, kayaknya Ibu Silakan, ahlinya. duduk dulu. Terima kasih Ibu. Jadi begini Ibu, saya udah ngobrol sama pemirsa soal Pamsimas. Tapi kan Ibu pasti lebih tahu terutama Pamsimas di Pekalongan saat ini seperti apa Ibu? Program Pamsimas kita mendapatkan sejak tahun 2008 dan ini sudah masuk tahun yang ketiga. Program ini berkait dengan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang ini menjawab persoalan kebutuhan masyarakat akan air yang sehat dan sistem yang menjamin adanya keberlangsungan. Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri kalau air bersih secara umum sudah mencapai 70% yang masyarakat bisa menjangkaunya. Kemudian untuk yang air sehat ini kita baru 50%. Karena itu dalam rangka untuk MDGs tahun 2015 di mana kita harus mencapai 80% keterjangkauan masyarakat pada kualitas air yang bukan sekedar air sehat, yang kelihatan bersih ya, tapi tidak higienis. Itu Betul. Kita melakukan berbagai macam upaya dan yang sangat menonjol keberhasilannya saya kira Pamsimas itu Pamsimas karena ini polanya melibatkan seluruh masyarakat dan masyarakat karena keterlibatannya itu menjadi merasa memiliki. Ini jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya yang biasanya pemerintah full mengerjakan lalu proyek itu selesai ya tidak bermanfaat. Sekarang ini masyarakat dengan ini ada perbedaannya paling signifikan yaitu peran serta masyarakat sehingga masyarakat ikut merasa memiliki. Nah sebenarnya Ibu saya masih punya banyak pertanyaan nih seputar Pamsimas di Pekalongan. Tapi saya yakin pemirsa di rumah pengen tahu lebih jauh sebenarnya seperti apa sih program Pamsimas ini? Ini dia. Pamsimas adalah kegiatan bidang air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan, melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pamsimas ini sebetulnya bisa dibedakan antara tujuan fisik dan non-fisik. Tujuan fisik itu selalu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pelayanan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kemampuan masyarakat untuk berorganisasi, menentukan kebutuhannya sendiri, dan dia merencanakan program-program yang dibutuhkan oleh dia. Sasaran program ini ditujukan kepada daerah-daerah yang memang rawan air, itu yang pertama, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Juga yang mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi, itu yang diutamakan. Nah, sedangkan lokasi-lokasinya untuk sementara ini adalah pada tahap pertama ini di 15 provinsi di Indonesia, di 110 kabupaten kota dan kurang lebih 4.500 desa. Jadi pendanaan ini tidak seperti proyek-proyek lainnya. Jadi program Pamsimas itu pendanaannya 70% dari APBN, 10% dari APBD kabupaten kota, dan 20% dari masyarakat itu sendiri. Kenapa menggunakan masyarakat? Supaya ada rasa memiliki yang lebih besar dan program ini menjadi program yang berkelanjutan. Komponen tadi saya sampaikan bahwa yang penting di sini ada dua komponen besar, fisik dan non-fisik. Sebagian besar tentunya fisik berupa pembangunan sarana air minum dan sanitasi itu sendiri. Yang sisanya adalah yang non-fisik yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengajari untuk merubah perilaku terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan dan juga perilaku untuk bisa berorganisasi supaya tujuannya adalah program ini menjadi sustain, menjadi berkelanjutan kalau dia mampu mengelola dengan baik. Saya rasa komponen-komponen pentingnya itu. Ya, pertama saya mengingatkan kembali bahwa program ini adalah program berdasarkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Seluruhnya memang sudah diserahkan kepada masyarakat, mulai penetapan lokasi, kebutuhannya maupun pelaksanaannya. Tapi saya himbau bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan dengan baik.
Gunanya apa? Supaya hasil-hasil yang dilakukan oleh masyarakat berfungsi dengan baik dan bisa berkelanjutan. Untuk itu perlu penekanan-penekanan terhadap pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya lagi nih sama Ibu Bupati. Sebenarnya Ibu dari tahun 2008, 2009 sampai tahun ini sudah ada berapa desa nih Bu, yang Kita untuk tahun mendapat program ini? 2008 ada 9 paket PAMSIMAS, tahun Ya. 2009 kita mendapat 15 dan tahun 2010 kita mendapat 12 paket. Oh, tahun ini akan ada 12 lagi desa 12 yang lagi mendapatkan di program ini. Kabupaten Sebenarnya Pekalongan. pemilihannya seperti apa sih? Karena saya pernah dengar ada satu desa juga, Desa Randu Muktiwaren ya, itu sudah mendapatkan program PAMSIMAS. Kenapa dipilih desa ini? Kita dalam menyusun desa mana yang akan kita beri PAMSIMAS berangkat dari data kesehatan, di mana kita mengelis 50 desa yang rawan air minum. Kemudian dari desa-desa itu kita sosialisasi tentang adanya program dari pemerintah pusat, dari Dirjen Cipta Karya tentang PAMSIMAS. Kemudian Ya. mereka bersosialisasi di tengah masyarakat dan beberapa mengajukan proposal, usulan sekaligus persetujuan pada persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk kesiapan mereka di dalam memberikan bantuan 20% atau dukungan dari masyarakat 20% dan juga kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi, Kesiapan dari gotong masyarakat royong untuk mengerjakan untuk bersama. mengerjakan sendiri. Jadi ya, karena ini pekerjaan namanya ini basis masyarakat ya, itu nanti ya, Bu, masyarakat semuanya mulai perencanaan sampai selesai dan nanti harus ada apa istilahnya kesiapan untuk memelihara setelah pekerjaan itu selesai. Oh, luar biasa sekali. Dan memang angka kesehatannya secara signifikan langsung terlihat membaik ya Ibu ya? Kita ada perbaikan karena yang tadinya masyarakat hanya mendapatkan yang penting air ya, sekarang ini air sudah sehat dan tadi yang berkait dengan untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan program PAMSIMAS ini. Tidak sekedar terlihat bersih, Terlihat tapi bersih, betul-betul air minum bersih dan berkualitas. sehat ya. Iya. Dan ada Air jaminan minum. keberlangsungan karena organisasi mereka terus berlangsung sampai pekerjaan selesai dan seterusnya untuk Dan dijaga pemeliharaan. terus ya? Dijaga terus. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu lembaga-lembaga yang terkait dan mungkin peran pemerintah daerah juga dalam program PAMSIMAS ini Bu. Sebegitu banyak instansi yang terkait di tingkat kabupaten itu semuanya berfungsi dalam fungsi pemerintah sebagai fasilitator masyarakat. Kemudian di level desa itu kita ada beberapa yang dilibatkan, mulai dari lembaga keswadayaan masyarakat itu yang utama, kemudian pemerintah desa, kemudian PKK dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan di tengah masyarakat. Dan itu meliputi seluruh level, seluruh lini, baik yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, semuanya kita lihat di Biasa kamera banget itu ya. mereka semuanya total Terlibat ya, mengikuti. apalagi PKK orang terbayangnya banyak kaum ibu-ibu walaupun ada Iya. bapak-bapak juga di situ. Jadi tidak hanya bapak-bapak yang ngurus Iya. air ya Bu ya. Karena justru nanti ibu yang akan banyak memakainya. Setelah selesai kan biasanya yang masak, masak apa dan kan ibu. sebagainya Sehingga ya. wajar kalau mereka sejak awal dilibatkan. Luar biasa Iya. banget. Dan mungkin sebenarnya apakah semudah seperti yang Ibu bilang, ada nggak sih hambatan-hambatannya dalam melaksanaan program PAMSIMAS ini Ibu? Saya kira semua proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu dan kesabaran bersama. Pertama ketika kita mensosialisasikan bahwa proyek ini hendaklah satu kegiatan itu di tengah masyarakat, berharap itu disebar di beberapa tempat. Padahal ini kan semakin tidak Oke. efisien dan kita tidak menjamin keberlangsungannya. Artinya Oke. bahwa memahamkan masyarakat bahwa proyek ini harus benar-benar terpadu satu kegiatan sehingga pengambilan air itu bisa banyak dan distribusinya bisa termanage dengan baik. Ini membutuhkan kesungguhan dari fasilitator untuk bisa mensosialisasikan kepada Menjelaskan, masyarakat. menyampaikan informasi Iya. dan sosialisasi, Iya. tampaknya itu hambatannya ya. Itu salah satu dari awal, artinya memahamkan juga sebuah proses ya. Setelah itu di tengah masyarakat juga di dalam kita mendistribusi itu kan ada sebagian masyarakat yang kurang mampu, yang saya kira dari LKM harus mencarikan jalan keluar bagaimana yang tidak mampu itu pada akhirnya juga memberikan juga Bisa mendapatkan berpartisipasi ya. akses untuk mendapatkan air yang mungkin bagi yang mampu bisa mereka pakai selang Iya. Mereka beri iuran untuk mendapatkan perpipaan langsung ke SR, Instalasi dia pipa langsung atau ke selang rumah ya. sendiri, tapi bagi yang tidak mampu kita menggunakan keran umum yang ini merupakan salah satu solusi dari bagaimana distribusi itu menghadapi masalah dan dicarikan solusi oleh lembaga keswadayaan masyarakat. Aduh Ibu, dengerin semua keterangan dari Ibu, saya jadi penasaran Bu, pengen lihat langsung programnya, bener nggak pemirsa? Boleh nggak Bu? Oh boleh, ayo kita ke Langsung sana. ya, kita ke Desa Randu Muktiwaren ya. Muktiwaren. Asik, pemirsa ikut ya.
Yang kita maksud Pamsimas di Randu Mutiwareng yang tadi saya bilang cukup sukses karena pengelolaan sampai dengan selesai itu seperti yang kita harapkan. Wah, luar biasa sekali. Wah, bagus banget ya pemirsa ya kalau kita lihat bangunannya luar biasa. Fisik cukup bagus dan manajemen pengelolaannya juga cukup baik. Berapa lama Ibu proyek ini selesainya, Bu? Kita mengerjakan ini sekitar 1 tahun. Pada bulan Februari kita sudah mulai sosialisasi, kemudian masyarakat berproses, mulai rapat, kemudian mengusulkan, lalu mengumpulkan swadaya, kemudian kerja bakti, gotong royong, pengelolaan pembangunan, kemudian pada Desember sudah selesai tepat waktu. Kurang dari setahun kalau gitu ya, Februari sampai Desember. Ini biayanya berapa Ibu? Kita biaya ini terpadu, ada biaya yang dari APBN, ada yang dari APBD dan dari swadaya masyarakat. Mulai dari swadayanya itu kita sudah 80 juta, itu yang in kind, kemudian yang cashnya kita 11 juta. Dari kabupaten kita memberikan bantuan 40 juta lebih, kemudian dari pusat itu kita mendapatkan 300 juta lebih. 300 juta total lebih ya? Sekitar 500 lebih. 500-an sekian, tapi yang luar biasa ini dari masyarakatnya itu 80 juta ya? Ya, itu luar biasa. Wah, itu luar biasa seluruh sekali. lini masuk semua, mulai perempuan, bapak-bapak, yang anak-anak, yang tokoh masyarakat, yang masyarakat umumnya terlibat. semuanya itu. Tapi kita bicara soal ini kan basis masyarakat. Seberapa jauh sih Ibu masyarakat itu ikut terlibat? Saya kira keterlibatan mereka secara menyeluruh ya, mulai dari proses perencanaan sampai dengan menentukan lokasi, kemudian desain gambar dan juga sampai pada pengelolaannya. Sehingga partisipasi ini bukan formal lah, dan ini yang kita harapkan sehingga Pamsimas itu bukan sekedar ada kegiatan ya, tapi proses pendidikan masyarakat membangun itu bersama, dan membangun itu harus dimiliki oleh semua. Itu yang kita apa istilahnya dapatkan dari proses. Jangan lupa bahwa ini juga telah menggerakkan lembaga-lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, mulai dari lembaga kewasadayaan masyarakatnya dan juga organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, semua terlibat di sini. Iya, ini mungkin para ibu-ibu juga membantu sosialisasi ya Ibu ya? Ya, mereka juga pelaku aktif, mereka bukan sekedar sasaran. Sekarang sudah waktunya perempuan juga sebagai pelaku pembangunan. Oke, tapi mendampingi Bapak mungkin ya kalau Ibu ya? Enggak ada istilah pendamping, mereka benar-benar mandiri sebagai perempuan. Benar-benar Jangan lupa, mandiri, itu waduh, istilah lama. hebat kalau gitu ya. Benar-benar perempuan pelaku ikut aktif membantu yang dihitung, juga? yang dihitung 1%. Dalam pembangunan juga ikut membantu? Iya, semuanya. Kita lihat ada tadi kan slide yang perempuan juga mengusung kayu sambil gendong anak, malah itu luar biasa. Waduh, luar Artinya biasa di sekali ya, benar-benar tengah- bersemangat sekali ya. Semangat mereka tidak kehilangan tugas sebagai perempuan, tapi juga partisipasi dalam pembangunan. Wah, emansipasi perempuan luar biasa banget nih ternyata di Pekalongan. Tapi ngomong-ngomong Ibu, dengan adanya program Pamsimas ini ada perubahan nggak sih Ibu terhadap gaya hidup di Itu yang masyarakat? kita tuju, bahwa ini bukan sekedar kegiatan yang menyediakan air, tapi perubahan pola hidup, perilaku hidup sehat dan sadar akan sanitasi. Seperti apa mungkin Ibu bisa diceritakan di sini? Kalau sebelumnya air bersih di sini kan terasa payau ya, itu dari substansinya sudah terbantu oleh air minum yang higienis. Kemudian pola mereka dalam bersanitasi juga karena ada bimbingan dari dinas kesehatan dan juga dari tim, menjadikan mereka ada beberapa yang tadinya mungkin mengandalkan sungai, mereka sekarang kembali ke rumah, dan anak-anak sekolah juga kita ajari untuk cuci tangan, dan ini kita harapkan bukan sekedar 1 SD, tapi menjadi pola yang kita kenalkan bahwa dampak kemudian itu harus gambarannya meluas ya, bukan sekedar kegiatan itu sendiri selesai lalu selesai. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau bicara soal Pamsimas tentunya sangat erat hubungannya dari pemerintah daerahnya. Nah, kalau boleh saya tanya Ibu sebagai kepala daerah, Ibu merasa puas sekali nggak sih dengan program Pamsimas ini? Dan akan terus mengembangkan terus nggak Bu? Saya kira pola Pamsimas ini untuk menjadi alternatif pembangunan, kalau bisa di semua bidang, bukan hanya dalam pengembangan istilahnya air bersih atau air minum ya. Karena ini juga pola yang dikenalkan dalam program nasional PNPM ya, di mana kita mengutamakan pemberdayaan, dan ini kalau kita banding dengan pola-pola pembangunan sebelumnya kan jauh memberikan hasil lebih baik yang sekarang ini. Kalau dulu pekerjaan pemerintah dengan nama proyek kita kerjakan, masyarakat merasa nggak memiliki, lalu mau diapakan proyek itu, bahkan orang sambungan aja minta dibuatkan pemerintah. Kalau sekarang ini kita sudah bilang si awal ini loh, kita ambilkan dari sumber dalamnya, nanti kita iuran untuk pasang pipa ke rumah-rumah, ini benar-benar jalan, dan karena itu kita serahkan kepada mereka, lalu mereka merasa memiliki, dan tanggung jawab itu penuh kita berikan, kita sebagai fasilitator, pelaku benar-benar masyarakat. Karena setelah ini jadi itu kan juga ada iuran, mereka hitung ikut satu menjaga keluarga juga ya? menjaga, dan itu di situ ada sarana komputer, itu panitia saya bilang wah udah modern banget orang kampung ini, udah apa pakai komputer dihitung. Jadi penagihan dan sebagainya Udah pakai ini komputer, jadi orang-orang kampung computerized. ya, orang kampung bilang Pamsimas ini seperti PDAM kecil. Wah, ini karena ada distribusinya,
ada apa istilahnya ukurannya, dan kemudian juga bisa masyarakat mengembangkan diri tanpa batas, mau berapa aja disambung. Nah, kalau Ibu sebagai kepala daerah sudah merasakan program ini demikian efektif, kalau gitu kepala daerah lain nggak usah ragu-ragu ya Ibu ya, langsung sisihkan APBD-nya ya Ibu ya. Ya, saya kira kita semua harus mendukung program ini sepenuhnya, bukan saja prosesnya tapi juga penganggaran, karena program ini nyata-nyata seperti yang saya lihat di Kabupaten Pekalongan memberikan hasil yang sangat besar, bukan saja dalam bentuk pekerjaan atau kegiatan, tapi tadi hasil proses-proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, Sehingga jadi sebaiknya langsung dikopi seluruh Indonesia ya Ibu yang itu membutuhkan kita program harapkan, karena ini. Ini yang saya lihat bukti di Pekalongan seperti itu. Wah, kalau mendengar penjelasan dari Ibu Bupati tadi, Ya. ini program ini sangat efektif ya Ibu Oh, ya. ya. Boleh dong Bu, himbau kepala daerah yang lain Bu, supaya ikut program Ibu Bupati ini. Terbukti sukses dan efektif ya Bu ya. Ya, saya kira saya mengharapkan pada semua agar proyek PAMSIMAS yang menyatu dalam program PNPM ini kita sukseskan, bukan yang kita wujudkan adalah sekedar kegiatannya, tetapi bagaimana proses-proses pengerjaan itu kita pertanggungjawabkan secara baik, karena misi dari program ini bukan sekedar pekerjaan selesai, tapi proses pemberdayaan masyarakat itu harus tuntas, melibatkan semuanya, bukan saja personal tapi juga kelembagaan. Oke. Saya mengharapkan selanjutnya agar program ini, kegiatan ini dilanjutkan dengan terus kita mengharapkan stimulan dari pusat, daerah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai yang melaksanakan pekerjaan ini. Selanjutnya kita yang di daerah, saya kira kita untuk bisa mereplikasi, mengembangkan pola PAMSIMAS ini untuk kegiatan-kegiatan baik yang berkait dengan pengembangan penyediaan air minum maupun untuk pekerjaan-pekerjaan lain, di mana dana pemerintah ini diturunkan, pelakunya bukan rekanan turun ke desa, tapi kegiatan turun ke desa untuk dikerjakan oleh masyarakat. Ibu terima kasih ya Ibu ya atas Sama-sama. informasinya. Waduh, saya yakin nih Ibu nih, pemirsa di rumah dan juga terutama para kepala daerah nih Ibu, ingin segera mereplika program PAMSIMAS ini. Dan untuk masyarakat, tungguin nih program yang datang ke daerah Anda, langsung ikut serta gotong royong. Kebetulan ada satu contoh lagi nih, yaitu Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Langsung saja kita jumpai rekan saya, Tia. Terima kasih Olga, sekarang saya berada di Desa Takuti, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sebelah saya ada Bapak Nasrun Syah, Sekda Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bagaimana awalnya cerita dari program ini bisa dilaksanakan Pak? Strategi pembangunan Kabupaten Banjar yang pertama itu adalah ingin meletakkan atau ingin memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan air bersih. Kita tahu bahwa Kabupaten Banjar ini masalah air bersih ini masalah yang cukup serius karena belum seluruh lokasi ini dapat dijangkau dengan air bersih. Oleh karena itu kita melakukan survei, baik survei tentang airnya sendiri atau sumber air maupun juga survei kepada masyarakatnya. Apakah minat masyarakat itu bagus atau enggak. Dan ternyata alhamdulillah kita melihat bahwa minat masyarakat itu ada. Oleh karena itu kita mencoba untuk mengusulkan untuk menjadikan daerah Takuti ini sebagai salah satu lokasi yang ditunjuk untuk lokasi pembangunan PAMSIMAS. Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program ini Pak? Ya kita tahu bahwa masyarakat kita di sini ini cukup antusias. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa minatnya cukup baik. Dan ini dibuktikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara gotong royong. Kita juga mengetahui bahwa kontribusi masyarakat terhadap kegiatan cukup besar, yaitu 16% lebih kurang dalam bentuk in-kind dan 4% dalam bentuk in-cash. Nah ini suatu sumbangan yang luar biasa. Nah mengenai perubahannya nih Pak, dari ada dan juga dari sebelum dan juga setelah adanya program ini Pak, dari data kemiskinan juga kesehatan dari masyarakat sekitar. Jadi seperti kita lihat tadi bahwa sebelum adanya kegiatan ini masyarakat itu memanfaatkan air seadanya. Jadi ada yang membuat sumur tapi katanya 2 bulan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ada yang mengambil air dari tempat-tempat yang tidak layak. Nah kemudian dengan adanya kegiatan ini kita melihat bahwa akses untuk memperoleh air bersih di dalam rangka juga memperoleh pola hidup sehat. Nah ini juga sudah dapat terpenuhi dengan adanya
kegiatan PAMSIMAS ini. Yang kita lihat bahwa kegiatan ini cukup positif dan dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Berbicara tentang angka kemiskinan, Kabupaten Banjar ini pada tahun 2005-2006 melakukan survei. Angka kemiskinan itu sebesar 33.400 KK. Dan alhamdulillah survei tahun 2008-2009 terjadi penurunan sebesar 7,20%. Wow, besar sekali ya. Ya, ini suatu hal yang menggembirakan gitu. Wah, menarik sekali ya, ternyata masih banyak sekali yang saya ingin pertanyakan, tapi saya juga ingin mendengar bagaimana komentar dari masyarakat Pekalongan. Silakan Olga. Oke, terima kasih Tia. Waduh, seneng banget nih dengar laporan dari Tia. Jadi kita bisa mendengarkan sendiri bahwa program PAMSIMAS ini tidak hanya berhasil di Kabupaten Pekalongan, tapi juga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wah, kalau ngelihat sekarang ya masyarakatnya kayaknya enak banget ya. Gaya hidupnya berubah, kemudian untuk air minum juga mudah mengaksesnya. Mendingan langsung aja kita dengerin pendapat masyarakat mengenai keadaan sebelum program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini berjalan. Yuk. Kulo senian zaman Jepang itu kali ya, terus kali ngeseng kali banyune kotor. Lah ya trepong, ya batang, ya wis apa bae wis ya lumut ya apa. Nyorone ora karuan menji wis gamane ngumbahi ya adus ya langen ya apa wis nang kali bocah cilik pirang-pirang wis sing apa wis gamanane nang kali kabeh. Ora kaya saiki nang beni yen aduh astagfirullahaladzim. Kapan menjat anjuk dhuwur kempis anjuk omah boyong sup ning gentong menang gentong nggo godho banyu nggo medang nggo kliwat nyiduke kali akal-akale yen ketiga gawe belit ciduk nganggo batok badhe boyong gawa omah ampri-ampri mangan banyu sing semada beni. Menika nyedok kali sini batang lumut ya Allah dikipat-kipatne mesti mlebu boyong. Kuwi. Ini kan kalau mau nyuci apa itu pasti turun ke sungai sama. Karena nggak ada lagi sungai yang bisa dipakai gitu. Kita kalau mau nyuci piring atau nyuci apa saja, nggak ada lain lagi. Sungai, semua orang tuh ke sungai, tidak ada yang membuat seperti sekarang sumur atau tidak ada. Aduh, kalau mendengarkan tadi pendapat dari masyarakat, ternyata sebelum program PAMSIMAS ini, wah, sulit sekali mendapatkan air minum dan sanitasi, padahal itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena saya dan rekan saya Tia yang berada di Banjar, Kalimantan Selatan akan kembali lagi ke hadapan Anda.
tugas dari BPS yaitu mengelola sarana dan prasarana Pamsimas untuk keberlanjutan masa yang akan datang. Untuk mekanisme di lapangan, di samping melaksanakan perbaikan jaringan, kalau ada kerusakan-kerusakan, juga yang diharapkan oleh pemerintah juga adanya pemasangan SR atau pengembangan SR sebanyak mungkin. Masyarakat Randu Mukti Waren telah merasakan hasil dari Pamsimas, yaitu diantaranya 1 sumur dalam, yang kedua menara air dan kantor BPS, yang ketiga pipanisasi sepanjang kurang lebih 11.000 meter plus jaringan yang kedua dalam. Kemudian yang keempat sarana cuci tangan sekolah. Yang kelima, keran umum yang bertempat di masing-masing kadus. Kemudian yang keenam adalah sambungan rumah yang sampai saat ini sudah mencapai 157 sambungan rumah. Dukungan pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap program Pamsimas Desa Randu Mukti Waren sangat besar sekali. Terbukti dengan pemberian dana pendampingan sebesar 40%. Di samping itu juga memberikan dukungan semangat kepada masyarakat Randu Mukti Waren, juga memberikan supervisi yang sangat besar sekali demi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan Pamsimas di Desa Randu Mukti Waren. Dan pemirsa, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan bagaimana cerita masyarakat setelah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini sudah berlangsung. Yuk langsung saja kita dengarkan pendapat mereka. Sebelum adanya Pamsimas, masyarakat susah mengambil air. Kadang-kadang selalu timbul penyakit karena air di kali kan tidak bersih. Kemudian setelah ada Pamsimas, ya sangat banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama mengambil air tidak jauh lagi, airnya selalu bersih. Sebelum ada Pamsimas itu ya memang sulit sekali cari banyu. Sedangkan pakai banyu juga dari sungai, apa-apa dari sungai. Setelah ada ini ya ada manfaatnya, alhamdulillah. Terima kasih dibantu sama pedal banyu ini. Dan dulu kan kesehatan kurang gitu. Terus sekarang sudah dianu ya agak lumayan. Kemanfaatan setelah adanya program Pamsimas, secara jujur kami mengakui, termasuk saya pribadi yang telah menggunakan, itu adalah mudah mencari air bersih dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Setidak-tidaknya akan bertambah daripada yang pada waktu belum menerima Pamsimas. Dan yang perlu bahwa daripada masyarakat untuk menikmati secara keseluruhan itu ya menunggu sampai dengan kemampuan masyarakat, artinya adalah dari jumlah yang telah tersedia ini dari 980 misalnya kakak yang ada, itu masih tersalur adalah 160 pengguna air dari Pamsimas. Namun demikian, kita tidak akan menutup kemungkinan ya, artinya bahwa kita yang sudah menggunakan itu benar-benar menggunakan air bersih. Apabila kita tinjau daripada belum menerima air bersih itu sangat berbeda. Termasuk contohnya kalau kita merebus air itu dulu itu harus banyak kerang-kerangnya, tapi dengan air yang bersih ini kerang-kerangnya itu tidak terjadi. Artinya benar-benar ya manfaat sekali bagi kepentingan masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana pendapat masyarakat mengenai manfaat dari program Pamsimas ini, saya jadi pengen tahu bagaimana program Pamsimas di Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Tia. Dari Desa Takuti, sekarang kita telah tiba di Desa Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, inilah salah satu penerima manfaat dari Pamsimas yang cukup berhasil di Kabupaten Banjar. Wah, nah Ibu, apa manfaat yang telah Ibu rasakan dari program ini, Bu? Bisa nggodok wedang bersih, air bersih, mandi di rumah, wudhu di rumah, apa-apa senang. Bisa di rumah semua, nggak jauh-jauh.
lebih dekat Bu ya? Iya, lebih dekat. Airnya bersih. Sudah lebih bersih. Dulunya memang airnya seperti apa Bu? Airnya dulunya keruh, susah, jauh-jauh cari. Kalau kalinya kemarau itu nasat. Jadi ngalih cari air. Sekarang senang. Dan Bapak, bagaimana nih Pak himbauan untuk masyarakat sekitar dan juga pemerintah daerah lainnya Pak atas keberhasilan dari program ini? Jadi yang pertama saya ingin menghimbau kepada masyarakat supaya apa yang sudah dibuat bersama ini bisa dipelihara dan dijaga dengan baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kepada pemerintah daerah lainnya bahwa kegiatan ini cukup bagus dan sangat baik untuk dikembangkan di daerah-daerah lainnya seperti halnya yang sudah kami lakukan dan tadi sudah disampaikan manfaat yang diterima oleh masyarakat di sekitar sini. Wow, ternyata banyak sekali ya manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh warga di Kabupaten Banjar. Terima kasih Bapak Sekda dan juga Ibu. Kita kembali lagi ke Olga, silakan Olga. Oke pemirsa, kita masih akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol seputar penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian begitu besar terhadap masyarakat Jawa Tengah tentang pemberdayaan PAMSIMAS, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat Jawa Tengah. Pada hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu Dr. Randa Hajah Siti Komariah MA, dan juga Bapak Sekda Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Bapak Nasrun Shah. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat di Banjar dan juga Pekalongan. Mudah-mudahan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini bisa direplika di provinsi-provinsi lain dan juga daerah-daerah lain sehingga kehidupan masyarakat bisa meningkat dan juga mempercepat pencapaian Millennium Development Goal. PAMSIMAS, hidup bersih dan sehat bersama PAMSIMAS.